Oke, selamat pagi semuanya pemirsa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin memperkenalkan seorang penemu metode membaca, menulis, menghitung, menggambar yang menggunakan alat bantu lidi yang nanti disebut metode lidi praktis. Metode ini ditemukan oleh Bapak Sutartip yang pernah mengampu sebagai guru SD Cikelapa 8, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Beliau sudah menuliskan metode tersebut yang diterbitkan di Kota Surabaya, yang saya kenalkan. Ini bukunya, namanya Calis Tumbar Cara Lidi Praktis. Nah, mungkin pemirsa penasaran apa itu metode lidi praktis dan siapa penemunya yang sejatinya. Saya ceritakan dulu bahwa beliau sudah menerapkan metode ini sejak tahun 90-an hingga 2000-an di beberapa daerah. Yang resmi sekali ada di daerah Cilacap, Kabupaten Cilacap, kemudian di daerah Ciamis bagian timur, kemudian di sebagian Boten Ponorogo dan sebagian Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Untuk itu, bagi pemirsa yang berminat untuk mendalami tentang metode lidi praktis, bisa melihat dahulu siapa sebenarnya penemu metode lidi praktis tersebut. Silakan pemirsa amati sendiri. Pak Tartip, begitulah ia disapa. Tahukah Anda sosok beliau yang sebenarnya? Pak Tartip atau Sutartip lahir tanggal 17 Juli 1940 di Desa Cikelapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Nama Sutartip semakin dikenal di jajaran Departemen Pendidikan semenjak keberhasilannya menemukan metode pembelajaran membaca, menulis, berhitung dan menggambar atau Calis Tumbar, permulaan terpadu metode lidi praktis untuk kelas 1 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hari lahir saya, yaitu tanggal 17 Juli tahun 1940 atas dasar SK. Yang selanjutnya perlu kami ceritakan sedikit bahwa saya lahir dari Desa Cikelapa, semula bersekolah di
SR 3 tahun dan ada perubahan melanjutkan ke SR 6 tahun di Gedung Reja 1 tamat tahun 1951-52. Nah, karena ingin bersekolah terus, saya memang akhirnya pindah ke kota Probolinggo. Di sana bisa bersekolah di tingkat SMP, lulus persamaan SMP negeri tahun 1957. Nah, kami karena ingin terus bersekolah, akhirnya bagaimanapun saya bisa bersekolah di SGA Negeri 6 tahun Probolinggo. Nah, hal inilah kami telah mempunyai bekal untuk pulang kembali ke desa Ciklapa. Nah, dari situ kami terus karena saya merasa sebagai guru lalu mengajar di SMP Nasional mulai Agustus tahun 1963. Tidak lama kemudian November 1963 saya mendapatkan nota dinas dari Semarang saya supaya mengajar di SD Kunci, SD Negeri Kunci 1, mengajar kelas 6. Nah, di sini sejak 63, 64, 65 terjadi peristiwa besar, yaitu bulan September tahun 1965. Nah, inilah ada situasi kondisi pemerintah yang menyangkut melanda dunia pendidikan, khususnya SD Kunci 1, di mana peristiwa itu menyangkut melibatkan guru-guru di SD Kunci 1, sehingga saya itu alhamdulillah selamat dari masalah yang melanda SD Kunci 1. Hanya saya itu bingung, yang semula tugasnya kelas 6, pada waktu itu saya harus terpaksa mempertanggungjawabkan 6 kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Di samping masih ada tugas mengajar di SMP. Nah, untuk itu saya merasa bagaimana menghadapi situasi kondisi yang sangat berat, karena SD-nya juga kebanyakan sudah kekurangan alat-alat, karena mendekati kerusakan, gurunya hanya seorang diri. Nah, disitulah kami terpaksa mencoba mengatasi terutama anak-anak yang kelasnya rendah. Sebab saya berpendapat perkembangan pendidikan anak itu dimulai dari kelas 1. Kalau kelas 1 SD-nya itu ternyata baik-baik, saya yakin di kelas tingkat itu akan berkembang dengan baik. Nah, ternyata waktu itu masa kenaikan tinggal 1 cawu. Setelah saya coba masuk ke kelas 1, kelas 2, ternyata masih banyak sekali yang belum lancar membaca dan menulis saja. Nah, inilah yang menyebabkan saya merasa terpanggil untuk mempertanggungjawabkan kelanjutan pendidikan di Kunci mulai dari awal kelas 1. Setelah saya coba dengan berbagai metode yang telah kami terima, atau lembaga, metode ejaan, ternyata juga
lambat sekali, sehingga saya berusaha berpikir bagaimana agar anak itu pantas untuk bisa dinaikkan ke kelas selanjutnya. Nah itu akhirnya saya merenung-renung dengan sistem yang bisa kira-kira mengangkat semangat konsentrasi anak dengan alat apa, lalu dengan bagaimana cara. Akhirnya saya setelah merenung 3 hari 3 malam, itu ya ibaratnya orang yang stres. Saya bermain-main dengan korek api yang saya analisa, saya bawa ke arah pembelajaran. Akhirnya saya temukan bahwa lidi itu mempunyai fungsi dan peranan yang bisa menunjukkan atau mewujudkan satu rahasia kemampuan anak, yaitu menunjukkan arah gerak guratan dari suatu pernyataan yang bersifat gambar, angka, huruf, dan bisa juga sebagai alat untuk mewujudkan 3 aspek pengajaran. Sehingga saya yakin kalau bermain lidi sesuai dengan metode yang kami temukan itu akan bisa mendukung 4 aspek pengajaran baca, tulis, hitung, dan gambar sebagaimana yang saya temukan, yang sampai sekarang ini telah berkembang luas atas dukungan dari para yang peduli. Saya juga berterima kasih yang betul-betul mendukung kami, yaitu Ibu Profesor Dr. Sri Hastuti dari IKIP Karangmalang, Yogyakarta, sampai saya itu didukung ke pusat kurikulum sehingga mendapatkan SK dari pusat kurikulum atas nama Bapak Profesor Agus F. Pangyong MA itu sebagai pelindung penemuan kami. Nah, kami dalam hal ini mulai mengembangkan, yaitu setelah kami mendapatkan kepedulian dari guru-guru, khususnya Kecamatan Kedung Reja lewat kepala sekolahnya, itu ingin ditulari metode lidi praktis tahun 1988. Mulai titik itu dari berbagai penjuru, akhirnya juga didukung oleh beberapa mass media, surat kabar, Suara Karya juga mendukung, kemudian Suara Guru, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, sampai Tempo saya dimuat pada lembaran mass media seperti itu, sehingga saya menjadi kewalahan untuk melayani keinginan guru-guru yang mestinya karena belum tahu, penasaran kepada kemampuan metode lidi praktis yang mampu mendukung 4 aspek pengajaran, baca, tulis, hitung, gambar, satu pertemuan secara terpadu dalam waktu relatif singkat, cukup 8 minggu saja anak bermain lidi. Nah, itu yang setelah 8 minggu materi sesuai dengan kurikulum rampung, kita teruskan pada materi yang selanjutnya, mulai menulis sebenarnya dengan pensil dan buku untuk bentuk-bentuk yang lazim. Menurut Pak Tartib, dalam era otonomi daerah, kita sebagai bagian dari mereka dituntut mampu menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu sumber potensi daerah yaitu sumber daya manusia atau SDM-nya. Untuk itu, perlu dipersiapkan SDM yang dimulai dari tingkat dasar SD dan MI. Persiapan ini berfungsi sebagai titik tumpu perkembangan pendidikan. Untuk memulai, perlu menggunakan pengajaran yang bersifat
mudah diserap siswa. Pak Tartib telah mempraktekkan selama 17 tahun di 2.523 SD, MI negeri dan swasta seperti di Cilacap, Jawa Tengah, Ciamis, Jawa Barat, dan Ponorogo, Jawa Timur dengan dasar SK Dirjen Dikdasmen nomor 010-C-Cap-R tahun 1993 dan nomor 078-C-R-1994. Hasilnya, 85,54% siswa mampu membaca, menulis, menghitung, dan menggambar secara baik dan benar hanya dengan waktu 1 catur bulan saja. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuanmu biasanya datang ke sekolah mau apa? Belajar. Pinter. Mau belajar? Iya, belajar. Kalau kamu ingin belajar, perhatianmu, Pak Guru butuh mata, kuping, mulut, dan tangan. Lainnya tidak butuh. Perhatikan, ya. Nah, sekarang kalau kamu mau belajar, tenang dulu, tunggu. Saya mau ambil alat yang nanti bisa untuk latihan, sulapan, main-main, ya. Tenang dulu, saya bagi nanti alatnya. Tidak usah rebutan. Maaf sebentar. Kotak lidi. Apa? Kotak lidi. Alat kesayanganku. Alat kesayanganku. Banyak isi. Banyak isi. Ingatlah gunanya. Ingatlah gunanya. Hitung, baca, tulis, dan menggambar. Kamu akan jadi cakap. Bawalah kamu jadi anak yang pintar. Senang gak? Ya, sekarang pegang. Tangan kiri sebelah sini. Coba ikuti tadi, ya, syair tadi. Kotak